tidak dalam kasus di Korea Selatan. Dan tingkat partisipasi mereka semenjak tahun 1992 itu tertinggi dari 58% di tahun lalu menjadi 62%, bahkan tahun-tahun sebelumnya berkurang dari 58%. Salah satu temuan penelitian mereka adalah karena masalah COVID ini menyentuh semua masyarakat, sehingga akhirnya 29 juta pemilih saat itu semua sangat concern dengan isu COVID, sehingga isu COVID ini menjadi isu sentral dalam kampanye dan dampak sosial politiknya, sehingga partisipasi pemilih tinggi untuk menentukan memilih pemerintahan yang legitimate dan mampu menangani COVID-19 dan dampaknya. Kami melihat bahwa dari segi politik memang ada kerawanan pelaksanaan pilkada di masa pandemi, tapi mungkin tantangan ini dapat menjadi peluang, yaitu adu gagasan dan kemudian adu kemampuan. Dari 270 kepala daerah, ini diperkirakan 220 incumbent akan ikut bertanding. Sehingga masalah penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya ini akan menjadi pertaruhan oleh para kandidat, termasuk non petahana juga bisa mencari celah untuk kontestasi tentang keberhasilan atau ketidakberhasilan dari petahana. Kami kira kalau ini bisa kita setting sedemikian rupa isunya menjadi isu sentralnya COVID-19 dan dampak sosial ekonominya, maka justru dengan adanya pilkada ini, para kepala daerah akan bekerja keras untuk melandaikan kurva di daerah masing-masing, karena kalau meningkat dan kemudian menjadi merah, itu akan menjadi pertaruhan bagi mereka, sehingga ada peluang bagi kita pilkada ini justru bisa menjadi peluang untuk menurunkan, memaksa atau mendesak para pimpinan dan semua pihak untuk menurunkan kurva penularan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah anggaran tadi, kami lihat ada sisi positifnya. Anggaran yang sekarang sudah di-freeze itu sebanyak lebih kurang 9,2 triliun, ini otomatis akan beredar dalam pilkada ini. Kemudian kalau nanti ada dukungan dari APBN, tentu ini juga akan bertambah lagi. Sehingga ini akan berdampak positif kepada ekonomi. Karena 60% anggaran itu akan digunakan untuk insentif penyelenggara, baik yang di TPS, KPU, maupun yang di Bawaslu dan lain-lain. Sehingga kalau kita lihat dari 300.000 TPS lebih, ada 10 orang petugas di tiap TPS, itu melibatkan, kami ulangi, melibatkan sekitar 3 juta orang yang akan diberikan insentif dari 60% anggaran baik APBD maupun APBN. Sehingga sebetulnya kita sudah membuat lapangan kerja untuk 3 juta orang, dan ini juga akan memberikan dampak stimulus di daerah masing-masing, karena daya beli mereka meningkat, ada uang yang beredar, dan kemudian ditambah lagi dengan 40% untuk pengadaan alat untuk pemilihan ataupun alat untuk pelindung bagi penyelenggara, petugas, dan lain-lain. Maka ini juga akan mendorong ekonomi, termasuk misalnya pengadaan masker, pengadaan hand sanitizer, bahkan mungkin para kontestan yang lain pun akan memberikan bantuan-bantuan, misalnya masker yang diberikan gambar yang para kontestan, hand sanitizer yang dilengkapi dengan stiker gambar yang bersangkutan. Ini justru akan bisa mendorong ekonomi, sekaligus juga menekan laju terjadi gerakan masif untuk memakai masker, hand sanitizer, sabun, dan lain-lain. Kami mengambil segi positifnya seperti itu, kalau memang bisa kita bersama-sama bergerak, sehingga justru tantangan ini bisa menjadi peluang, baik untuk penanganan COVID, maupun dalam rangka untuk stimulus ekonomi
yang sekarang sedang dilakukan. Namun kalau untuk mengenai masalah, sekali lagi keputusan masalah anggarannya apakah dari APBD maupun dari APBN sepenuhnya, tentunya kami serahkan kepada Ibu Menteri Keuangan sebagai pemegang otoritas.